sahabat perempuan GPIB dimanapun berada. Salam sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh perempuan yang mempunyai peran penting dalam sejarah umat Allah, yaitu Ribka. Dan secara khusus kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam Kejadian pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-27. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah sumber hikmat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan yang kami dengar dalam kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang ilahi, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal 24, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-27, yang menyatakan, sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya, lalu naik lagi. Hamba itu berlari menemuinya dan berkata, tolong beri aku minum sedikit air dari kendimu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya dan memberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, untuk unta-untamu juga akan kutimba air, sampai semuanya selesai minum. Ia segera menuang air dari kendinya ke dalam palungan dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Ia menimba air untuk semua unta orang itu. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat setengah shikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 shikal emas, serta berkata, anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku. Adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu? Ia menjawab kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan dia bagi Nahor. Kata gadis itu lagi, baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari tuanku itu. Aku pun telah Tuhan tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat perempuan GPIB, Ribka adalah putri atau anak Betuel, anak perempuan Laban. Seorang gadis yang berparas cantik, berkarakter baik. Tentunya dengan kelemahan-kelemahan manusiawi. Dikatakan ia masih perawan, belum pernah disentuh laki-laki. Artinya ia memiliki pergaulan yang baik. Ia menjaga kekudusan hidupnya. Ribka rajin bekerja. Pada saat Ribka bertemu dengan hamba Abraham yang diutus Abraham untuk mencari jodoh bagi Ishak, Ribka sedang berada di sumur membawa buyungnya untuk mengambil air. Ia seorang yang murah hati, suka menolong. Menolong orang yang di sekitarnya, meskipun itu orang asing. Pada ayat 16 dikatakan,
Ketika ia turun ke sumur membawa buyung mengambil air dan mau naik, ia bertemu dengan Eliezer. Eliezer meminta air untuk diminum. Dan bukan hanya Eliezer yang diberi minum oleh Ribka, tetapi juga unta-unta yang dibawa oleh Eliezer diberi minum sampai puas. Kebaikan hati Ribka muncul sebagai pantulan alami dari karakternya. Bagi Eliezer, hamba Abraham, yang diutus untuk mencari istri bagi Ishak, perjumpaannya dengan Ribka di sumur adalah jawaban atas doa yang disampaikannya kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Kiranya terjadilah begini, anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini, tolong miringkan kendimu itu supaya aku minum. Dan dia menjawab, minum. Dan unta-untamu juga akan ku beri minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Selain memberi minum kepada Eliezer dan unta-unta yang dibawanya, Ribka juga menyiapkan tempat untuk menginap. Ketika Eliezer bertanya, apakah ada tempat bermalam di rumah ayahmu? Padahal Ribka tidak tahu bahwa Eliezer hamba Abraham yang diutus mencari jodoh bagi anaknya Ishak. Ketulusan hati Ribka membawanya bertemu dan menikah dengan Ishak. Apa pesan firman Tuhan bagi kita kaum perempuan? Berparas cantik dan berusaha menjadikan paras kita cantik dengan berbagai perawatan kecantikan bukanlah sesuatu yang negatif. Namun janganlah hanya terus berusaha untuk menjadi cantik secara lahiriah saja. Hari ini menjadi cantik tak cukup. Bahkan ini bukanlah yang utama bagi kita kaum perempuan. Perempuan cantik tidak ada gunanya tanpa karakter yang baik. Perempuan pintar tidak ada artinya tanpa karakter yang baik. Hal yang mendasar yang dimiliki Ribka hendaknya menjadi inspirasi bagi kita kaum perempuan. Yang pertama, Ribka dapat menjaga dirinya, menjaga kekudusan hidupnya. Perempuan yang takut akan Tuhan pasti akan menjaga kekudusan hidup. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan sesuatu dalam tanda kutip, baik single maupun kita yang sudah berkeluarga. Sebab bukan pria saja yang bermasalah dengan kekudusan. Perempuan juga bermasalah dengan hal ini. Juga menjaga kekudusan dalam arti yang luas. Menjaga apa yang kita lihat, dengar, dan apa yang kita ucapkan. Yang kedua, Ribka adalah seorang yang rajin bekerja. Pada saat utusan Abraham bertemu dengan Ribka, ia sedang bekerja melakukan tugas mengambil air bagi kebutuhan keluarganya. Spirit Ribka bagi kita betapa penting menggunakan waktu dengan baik. Memanfaatkan waktu untuk segala sesuatu yang berguna bagi diri, keluarga, bahkan bagi orang lain. Banyak sekali orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Yang seharusnya waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal baik yang bermanfaat. Tapi digunakan untuk bermalas-malasan. Untuk sesuatu yang tidak berguna dan mendatangkan manfaat. Seorang perempuan yang ingin menjadi berkat haruslah seorang yang rajin melakukan hal-hal baik yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan orang lain. Yang ketiga, sebagaimana Ribka memiliki kemurahan hati, memiliki kepedulian, milikilah itu dalam kehidupan kita kepada orang lain.
memberi yang terbaik di setiap kesempatan. Mari berikan pelayanan yang terbaik, penuh keramahan, dimulai dari keluarga, ada suami, anak-anak. Juga berikan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan topangan dan dukungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menjadi santapan bagi rohani kami. Melalui cerita tokoh Alkitab Ribka, kami perempuan-perempuan GPIB diberkati. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.